Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Nurul Nabila, NIM 2019 01054, jurusan akuntansi dari Stiwira Bakti Makassar. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang contoh laporan arus kas. Namun sebelum itu, mari kita sama-sama mengetahui apa itu laporan arus kas. Nah, laporan arus kas adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan aliran masuk dan keluar uang perusahaan. Dalam arti sempit, laporan arus kas artinya sebuah laporan keuangan yang menyajikan arus kas masuk dan kas keluar dari sebuah perusahaan. Laporan arus kas umumnya disusun berdasarkan data-data dari laporan laba rugi selama periode berjalan dan data neraca pada periode sebelumnya. Sementara arus kas sendiri itu dibagi menjadi 3 aktivitas, yaitu yang pertama operasional, yang kedua investasi, dan yang ketiga itu pendanaan. Laporan cash flow ini bisa digunakan dari skala kecil, yaitu rumah tangga, hingga perusahaan skala besar. Oleh karena itu, laporan kas seringkali dimanfaatkan untuk mengevaluasi kinerja perusahaan di masa lalu, serta membuat perencanaan untuk investasi dan kegiatan pembiayaan di masa yang akan datang. Laporan arus kas ini sangat berguna untuk mengetahui kas yang ada di dalam perusahaan untuk keperluan operasional maupun dadakan. Dalam penyusunan laporan arus kas sendiri itu memiliki 2 metode penyelesaian, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Namun baik metode langsung ataupun metode tidak langsung, subtotal yang diperhitungkan hasilnya sama untuk ketiga aktivitas perusahaan, yaitu operasional, pendanaan, dan investasi. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan contoh laporan arus kas dengan metode tidak langsung. Berikut adalah neraca komparatif PT Aisyah Corporation per 31 Desember 2006 dan 2005 adalah sebagai berikut. Pada akun aktiva pada tahun 2006, jumlah kas yaitu 464.100, dan pada tahun 2005 jumlah kasnya yaitu 395.800, sehingga mengalami kenaikan yaitu 68.300. Pada piutang usaha atau bersih pada tahun 2006 yaitu jumlahnya yaitu 163.200, dan pada tahun 2005 piutang usaha berjumlah 145.700, sehingga mengalami kenaikan yaitu 17.500. Pada persediaan tahun 2006 jumlahnya yaitu 395.000, dan tahun 2005 jumlahnya yaitu 367.900, sehingga mengalami kenaikan berjumlah 27.100. Tahun 2006 investasi itu tidak ada, dan tahun 2005 itu investasinya 120.000, sehingga mengalami penurunan yaitu 120.000. Pada 2006 tanahnya yaitu 160.000, dan pada 2005 itu tidak ada, sehingga mengalami kenaikan yaitu 160.000. Peralatan pada tahun 2006 jumlahnya yaitu 695.500, dan tahun 2005 jumlahnya yaitu 575.500, sehingga mengalami kenaikan yaitu 120.000. Akumulasi penyusutan peralatan pada 2006 yaitu 194.000, dan pada 2005 yaitu 168.000, sehingga mengalami penurunan yaitu 26.000. Jadi total jumlah akun aktiva pada tahun 2006 yaitu 1.683.800, dan pada tahun 2005 berjumlah 1.436.900, sehingga mengalami kenaikan yaitu 246.900. Pada akun kewajiban dan ekuitas, utang usaha pada 2006 yaitu 228.700, dan 2005 yaitu 210.500, sehingga mengalami kenaikan 18.200.
Pada hutang biaya tahun 2006 itu 16.500 dan tahun 2005 21.400 sehingga mengalami penurunan 4.900. Hutang dividen pada tahun 2006 yaitu 14.000 dan pada tahun 2005 yaitu 10.000 sehingga mengalami kenaikan 4.000. Modal saham biasa nominal 10 US dollar pada tahun 2006 yaitu 75.000 dan pada tahun 2005 yaitu 60.000 sehingga mengalami kenaikan 15.000. Pada agio saham biasa pada tahun 2006 yaitu 265.000 dan 2005 yaitu 175.000 sehingga mengalami kenaikan 90.000. Laba ditahan pada tahun 2006 yaitu 1.084.600 dan pada tahun 2005 yaitu 960.000 sehingga mengalami kenaikan 124.600. Jadi hasil dari kewajiban dan ekuitas pada tahun 2006 yaitu 1.683.800 dan tahun 2005 yaitu 1.436.900 sehingga mengalami kenaikan harga 246.900. Laporan laba rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006 adalah penjualan yaitu 1.580.500, harga pokok penjualan yaitu 957.300 sehingga menghasilkan laba kotor yaitu 623.200 yaitu dengan cara dikurangkan dari hasil penjualan dan harga pokok penjualan. Nah, berikut beban operasi yaitu beban penyusutan 26.000 dan beban operasi lainnya 329.400 sehingga menghasilkan total beban operasi yaitu 355.400. Jadi laba operasinya hasil pengurangan dari laba kotor dan total beban operasi yaitu 623.200 dan dikurang 355.400 menghasilkan 267.800. Pendapatan lain-lain yaitu keuntungan atas penjualan investasi sebesar 12.000 sehingga laba sebelum pajak penghasilan yaitu 279.800 diambil dari pengurangan laba operasi dan pendapatan lain-lain yaitu 267.800 dikurangi dengan 12.000 dan pajak penghasilan yaitu 99.200 sehingga laba bersih yaitu 180.600. 186.600 ini diambil dari pengurangan laba sebelum pajak penghasilan dikurangi dengan pajak penghasilan yaitu 279.800 dan 99.200 sehingga laba bersih mengalami kenaikan yaitu 124.600. Informasi tambahan berikut ini diambil dari catatan perusahaan. Bagian A, investasi dijual seharga 132.000 tunai. Yang bagian B, peralatan dan tanah diperoleh secara tunai. Bagian C, tidak ada penjualan peralatan selama tahun tersebut. Bagian D, saham biasa diterbitkan dengan tunai. Bagian E, pembayaran dividen sebesar 56.000 dengan mendebit akun laba ditahan. Diminta, susunlah laporan arus kas dengan menggunakan metode langsung dan metode tidak langsung. Namun kali ini saya akan menjelaskan tentang metode tidak langsung. Laba bersih yaitu 180.600 diambil dari laporan laba rugi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2006 itu pada laba bersih yaitu 180.600 ditambah dengan beban penyusutan yaitu 26.000 diambil dari selisih dari akumulasi penyusutan peralatan pada tahun 2006 dan 2005.
Dan kenaikan hutang usaha yaitu 18.200 diambil dari selisih dari akun kewajiban dan ekuitas yaitu hutang usaha pada tahun 2006 dan 2005 yaitu 18.200 dikurangi dengan kenaikan piutang usaha yaitu 17.500 diambil dari selisih akun aktiva yaitu piutang usaha pada tahun 2006 dan 2005. Kenaikan persediaan yaitu 27.100 diambil dari akun aktiva persediaan diambil dari selisih dari akun persediaan pada tahun 2006 dan 2005. Dan penurunan hutang beban usaha yaitu 4.900 diambil dari selisih akun kewajiban dan ekuitas yaitu hutang biaya pada tahun 2006-2005. Dan keuntungan penjualan investasi itu 12.000 diambil dari laporan laba rugi. Itu keuntungan atas penjualan investasi 12.000. Jadi total dari semua ini menghasilkan 17.300. Jadi jumlah arus kas untuk aktivitas operasi yaitu 163.300 diambil dari laba bersih yaitu 180.600 dan 17.300. Arus kas dari aktivitas investasi. Kas dari penjualan aktiva tetap itu tidak ada dikurangi dengan kas dibayar untuk pembelian aktiva tetap yaitu 280.000 diambil dari penjumlahan dari tanah yaitu tahun 2006 160 dan selisih dari peralatan tahun 2006 dan 2005 yaitu 120 sehingga menghasilkan 280 sehingga jumlah arus kas untuk aktivitas investasi yaitu 280.000. Arus kas dari aktivitas pendanaan. Kas diterima dari penjualan saham diambil dari selisih modal saham biasa yaitu 15.000 dan selisih agio saham biasa yaitu 90.000 sehingga menghasilkan 105.000. Kas diterima dari hutang JKPJG itu tidak ada. Kas diterima dari penjualan investasi yaitu 132.000 diambil dari informasi tambahan yang bagian A investasi dijual seharga 132.000 tunai. Dikurangi dengan kas dibayar untuk dividen diambil dari informasi tambahan yang bagian E yaitu pembayaran dividen sebesar 56.000 dengan mendebit akun laba ditahan. Pada neraca selisih hutang dividen yaitu 4.000 sehingga 56.000 dikurangi dengan 4.000 itu menghasilkan 52.000. Kas dibayar untuk bunga itu tidak ada. Kas dibayar untuk pelunasan HTG JKPJG itu tidak ada sehingga menghasilkan dikurangi itu menghasilkan 52.000. Total dari arus kas dari aktivitas pendanaan itu 185.000. Kenaikan kas yaitu 68.300 diambil dari neraca pada akun aktiva kas yaitu 68.300 dan kas pada awal periode itu 395.800 diambil dari akun aktiva kas pada tahun 2005. Dan pas pada akhir periode itu 464.100 diambil dari penjumlahan antara kas kenaikan kas dan kas pada awal periode. Baik, itu tadi penjelasan tentang contoh kasus laporan arus kas dengan metode secara tidak langsung. Jika ada kata yang kurang berkenan, baik itu disengaja maupun tidak disengaja, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.